Berjumpa lagi dengan saya, Bruder Theo. Apa kabar? Semoga Anda sehat dan baik-baik saja. Saudara dan saudari sekalian, kali ini saya ingin berbagi inspirasi yang berkaitan dengan kemurahan hati. Nah, saudara dan saudari sekalian, kalau kita berbicara tentang kemurahan hati, itu berkaitan, biasanya dikaitkan dengan perbuatan baik, kelembutan hati, terlibat dalam penderitaan, kesusahan atau problematika teman atau orang lain, dan bersedia untuk membantu atau menolongnya. Juga menerima dan memaafkan orang lain, mengampuni orang lain. Juga ketulusan hati dikaitkan dengan mengampuni secara tulus, tanpa dendam, tanpa merasakan lagi luka batin. Let it go. Biarlah berlalu. Walaupun mungkin kita masih mengingatnya, tetapi kita sudah mampu untuk memaafkan. Itu juga merupakan tanda kemurahan hati. Yang lainnya adalah tindakan kasih tanpa syarat. Kita memberi sesuatu kepada orang lain tanpa syarat. Kita memperhatikan orang lain tanpa syarat. Kita mencintai orang lain tanpa syarat. Itu juga merupakan wujud dari kemurahan hati. Masih juga kemurahan hati dikaitkan dengan kita memberi atau membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Mereka yang menderita, mereka yang miskin, mereka yang sedang sakit, dan seterusnya. Dan oleh karena itu, kemurahan hati sering dikaitkan dengan kedermawanan. Oh, orang itu murah hati, oh, orang itu dermawan. Nah, saudara dan saudari sekalian, kemurahan hati itu memang dapat membangun semangat dan jiwa kita. Baik mereka yang dermawan, yang bermurah hati, maupun mereka yang menerima kemurahan hati, ataupun mereka yang menerima kedermawanan seseorang. Hanya kita memberikan waktu, pemikiran, tenaga, mungkin materi, tapi juga perhatian, pengertian, pengabdian bahkan, itu adalah perwujudan cinta kita kepada seseorang yang kita murah hati, yang kita berdermawan, yang kita temui. Dengan sikap murah hati itu, ini merupakan perwujudan cinta, merupakan perwujudan penghargaan kita, penghormatan kita kepada orang lain. Begitu juga tentu dengan Tuhan, kita bermurah hati pada Tuhan dengan cara kita memberikan perhatian, kita meluangkan waktu untuk berdoa, untuk mendengarkan sabdanya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu memang kalau kita mampu memberikan perhatian, kita mampu memberikan waktu, kita memberikan tenaga, memberikan pengabdian kita, seluruh diri kita kepada orang lain, pada Tuhan, pada sesama, itu akan memberi semangat pada kita, akan memperkaya jiwa kita, dan sekaligus juga memberikan semangat kepada orang yang mendapatkan kedermawanan kita, yang kita murah hati. Dengan bermurah hati, cinta kita akan berkembang, dan kita akan diperkaya jiwa kita. Karena apa? Karena kemurahan hati itu merupakan perwujudan cinta Tuhan kepada kita, dan juga kepada orang lain, kepada sesama kita yang kita jumpai, yang hidup bersama dengan kita. Suami istri, istri suami, orang tua dengan anak-anak, kita hidup di dalam komunitas, di dalam masyarakat. Begitu juga kalau kita di kantor dengan rekan-rekan sekerja kita. Nah, saudara dan saudari sekali lagi, kemurahan hati itu merupakan perwujudan cinta Tuhan kepada kita. Dan kalau kita bermurah hati, kalau kita berdermawan, bersikap dermawan pada orang lain, itu juga usaha kita untuk menunjukkan cinta Tuhan, kasih Tuhan kepada orang lain. Memberikan sesuatu kepada orang lain adalah sesuatu yang indah, tentu. Kalau kita mampu memberikan sesuatu,
Tidak mesti harus materi, tapi selagi pemikiran, perhatian, sapaan, ya, tenaga, ya, ini sudah merupakan sesuatu yang indah. Sekali lagi, baik bagi diri kita maupun juga bagi orang lain yang menerima pemberian kita. Dan ini akan meningkatkan, ya, perasaan terikat satu dengan yang lain, ya. Dan juga akan menumbuhkan rasa sayang, rasa cinta yang lebih, ya. Oleh karena itu penting dalam usaha untuk bermurah hati, kita saling bermurah hati satu dengan yang lainnya agar ikatan semakin bertumbuh dan juga cinta makin diperkaya. Nah, saudara dan saudari sekalian, orang yang sehat, ya, yang bermental sehat, ya, itu umumnya kalau memberi itu akan merasa tidak kehilangan, ya. Dia merasa tidak ada sesuatu yang kurang dari dirinya, ya, kalau dia memberikan sesuatu kepada orang lain, entah itu yang bersifat material maupun yang imaterial, ya. Karena apa? Karena dia tidak lekat, ya, pada apa yang dimiliki. Dia tidak lekat pada yang ada di dalam dirinya. Jadi semakin dia memberi, justru dia akan semakin merasa kaya dan tidak merasa kehilangan, tidak merasa kekurangan apapun. Jadi tidak lekat pada milik, dia sadar bahwa miliknya adalah bersifat sosial, sifatnya sementara, pemberian dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, dan itu juga menjadi milik orang-orang lain yang membutuhkan. Oleh karena itu dia memberi tetapi tidak merasa kehilangan, tidak merasa kekurangan, bahkan seringkali justru merasa lebih kaya dan semakin ditambahkan karunia-Nya. Memberi juga merupakan wujud dari kemerdekaan seseorang, ya, dan kelimpahan. Dia merasa bebas, dia merasa berlimpah. Oleh karena itu lalu dibagikan kepada orang lain. Ini bukan soal banyak atau sedikit, tapi adalah soal sikap bebas, lepas terhadap apa yang dimiliki, terhadap dirinya, ya, dan sadar bahwa itu apa yang dimiliki adalah sifatnya sementara, anugerah dari Tuhan, juga milik orang lain, maka dia lalu bebas terhadapnya. Dan kemudian juga merasa berkelimpahan, lalu mudah untuk bermurah hati, untuk berbagi kepada orang lain. Dan yakinlah saudara dan saudari sekalian, kalau kita bermurah hati, tanpa kita berharap balasan, tapi pada suatu saat kemurahan hati kita, kedermawanan kita itu pada waktunya akan kembali kepada kita. Kalau kita memberikan perhatian, ya, kalau kita memberikan cinta kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang lain, kita sungguh-sungguh memikirkan orang lain tersebut, ya, lebih-lebih disertai dengan pengorbanan diri kita, itu akan menjadikan kita bahagia, akan menjadikan kita lebih bermakna, ya. Dan dalam hal ini, ya, kehadiran itu jauh lebih penting daripada pemberian materi. Jadi jangan mengira kalau sudah memberikan materi itu sudah cukup. Akan jauh lebih penting kalau kita bisa hadir, kalau kita bisa datang untuk menyapa, untuk memberikan perhatian dan seterusnya, ya. Lebih-lebih kalau kita bisa hadir pada tepat waktunya ketika orang membutuhkan kita. Nah, sikap kemurahan hati juga ditandai dengan kehadiran, ya, untuk datang mendengarkan, untuk datang memberikan sesuatu, untuk datang membicarakan sesuatu, untuk datang menyentuh, untuk datang menengok, untuk datang, ya kehadiran itu sendiri sudah memberikan bukti bahwa kita bermurah hati karena kita menyediakan waktu, kita menyediakan, ya, diri kita untuk orang lain yang kita kunjungi, yang kita hadir kepada orang tersebut. Dan ini sangat bernilai dan sangat bermakna. Nah, saudara dan saudari sekalian, mari kita usahakan agar kita semakin bermurah hati, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Mari kita usahakan semakin dermawan pada kita sendiri, juga pada orang lain, dan juga tentu saja kepada Tuhan dan alam sekitar kita. Karena itu akan memperkaya jiwa siapapun juga, dan juga akan meningkatkan relasi dan ikatan kita satu dengan yang lain. Anda pasti bisa. Selamat mencoba. Sekian,
Terima kasih.